아니 경찰에 먼저 신고부터 했었어야지. 뭐 하고 있었던 거야 너? 내일까지 5만 원권 지폐로 현금 3억 준비하세요. 우리 아진이. Cerita diawali dengan penculikan anak-anak oleh sekelompok orang tak dikenal. Carefully. 내가 여기서 에센스 하나 그냥 공짜로 줄게. 너 에센스 하나 얼마인지 알아? Di tempat terpisah, kita diperkenalkan dengan Yoon So-eun, seorang polisi wanita yang bekerja sampingan menjual kosmetik. Diketahui pula, So-eun tinggal bersama ibu dan anaknya yang bernama Dahyun. Setelah mengantar Dahyun ke sekolah, So-eun segera berangkat ke kantornya. Atasan So-eun yang bernama Sung-chan pun memarahi So-eun karena tugasnya sebagai polisi terganggu oleh bisnis kecilnya itu. 언제까지 그 짓거리 하고 다닐 거야? 경찰이 다단계 빠져가지고 정신 못 차리고. 아니 경찰에 먼저 신고부터 했었어야지. 뭐 하고 있었던 거야 너? Kembali ke kasus penculikan, Yoonju dan suaminya yang menyadari anaknya tak kunjung pulang pun segera menghubungi polisi. Ketika polisi datang, si penculik menghubungi Yoonju dan meminta uang tebusan. 내일까지 5만 원권 지폐로 현금 3억 준비하세요. Penculik meminta uang tebusan sebesar 300 juta untuk ditukar dengan anak Yoonju yang bernama Ah-jin. 우리 아진이. 팀장님. Sung-chan menemui So-eun dan memintanya untuk berpura-pura menggantikan Yoonju. Karena setelah mendapatkan telepon dari si penculik, Yoonju pingsan tak sadarkan diri. 저 말고 다른 사람 없을까요? 잔말 말고 합류해. 녹음 파일 보낼게. So-eun pun ragu dengan perintah atasannya itu. Karena pada kasus penculikan sebelumnya, So-eun gagal menyelamatkan Sandra. 니들이 몸이 말만 잘 들었어도 이런 일 없잖아. Dikarenakan tak ada orang yang menggantikan posisinya, So-eun terpaksa menerima tugas itu. Sebelum berangkat, So-eun menitipkan Dahyung pada ibunya. 우리 아진이 무사한 거죠? 우리 아진이. Di dalam perjalanan, So-eun mendengarkan suara Yoonju untuk menirunya. 이쪽에 윤성원 경사가 병원에 있는 사모님을 대신해서 유괴범들이랑 협상을 할 겁니다. So-eun pun menjalankan tugasnya dengan baik dan bernegosiasi dengan penculik. 여보세요? 돈은 준비됐습니까? 아진이 목소리 한 번만 부탁드릴게요. 기억사 한번 출구에서 대기하면 다시 연락드리죠. 돈은 당신 남편이 운반합니다. Keesokan harinya, suami Yoonju membawa tebusan ke tempat yang diminta penculik. 인천대공원 주차장으로 와서 차문을 열어두고 가십시오. Kepolisian pun dengan sigap mengikuti dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah mobil ditinggalkan dengan pintu terbuka, tak lama kemudian seseorang muncul dan mendekati mobil. 지금 체포할까요? 잠시 대기. Polisi pun dengan cepat segera menangkap pelaku. Setelah diinterogasi, ternyata mereka salah sasaran. 이 창가 조회해봤는데 차 전문 터리범입니다. Pelaku hanyalah pencuri mobil dan bukan pelaku penculikan. Setelah kejadian itu, Yoonju kembali ke rumah setelah mendapatkan perawatan. 그냥 몸이 좀 약했어요. Yoonju pun memohon pada So-eun untuk menyelamatkan Ah-jin. Di sini Yoonju sempat bertanya bagaimana jika anak So-eun sendiri yang sedang diculik. 내 아들 없으면 내 인생도 없는데. 엄마? Tak lama kemudian, So-eun mendapatkan telepon Dahyun diculik. 윤성훈 씨 맞죠? 아진이 엄마 대역하고 계시는. So-eun diminta bekerja sama dan mengantar sendiri uang tebusan yang tadi gagal diambil oleh penculik. 팀장님, 왜? 우리 애기가 저 열이. So-eun yang panik pun segera pulang ke rumah dan mencari Dahyun. So-eun pun kembali dan tak menceritakan penculikan Dahyun pada atasannya. 밑에 티 서비스 왔습니다.
Kemudian mereka mendapat paket dari penculik yang dititipkan pada kurir. Dan ternyata isi paket itu adalah potongan jari anak-anak. Polisi pun mencocokkan sidik jari Ah-jin pada jari itu. Tapi Seun yang khawatir meminta tim forensik juga memeriksa kertas yang terdapat sidik jari Dahyun. Dan setelah hasil keluar, jari itu bukanlah milik Ah-jin. Tapi tim forensik memberitahu jari itu milik seorang anak yang pernah ke kamar Ah-jin. Polisi menganggap jari itu kemungkinan milik teman Ah-jin. Tetapi seperti yang kita ketahui, jari itu adalah milik Dahyun. 당신 아들 손가락이야. 맞지도 하고 소독도 잘했으니까 너무 걱정하지 마. 여보세요. 거기 책임자 좀 바꿔주세요. Saat penculik menelpon, ia ingin bicara pada Sung Chan. Si penculik meminta Seun membawa sendiri uang tebusan untuk ditukar dengan Ah-jin. 아진이 Dahyun yang pemberani pun menenangkan Ah-jin yang ketakutan. 우리 엄마는 경찰이거든. 몸 조심해. 가자. 예. 자식들! Di tengah perjalanan, penculik menelpon merubah tempat pertemuan dan meminta Seun untuk mengecoh rekan-rekan polisinya. Seun pun membuang pelacaknya ke sebuah truk dan mematikan handphone. 윤경사가 지금 우리 뒤통수 친 거야? Setibanya di lokasi, Seun yang mendengar suara Dahyun segera menghampiri. Ternyata itu hanya suara dari pengeras suara. Seun pun diminta pergi dan meninggalkan uang itu. 그 앞에 돈가방 놓고 차로 가. 잘 부탁드리겠습니다. 제발 우리 아들 이제 보내주세요. 당장 이곳을 떠나. 최대한 멀리. Si penculik pun akhirnya mendapatkan uang tebusan itu, tapi tiba-tiba 둘이다. Seun yang khawatir dengan keadaan anaknya pun meminta si penculik mengatakan di mana Dahyun disembunyikan. 자신 있으면 찔러봐. Namun rekan si penculik datang dan memukul Seun dari belakang. 인연이 오빠 얼굴 봤잖아. 그래서 죽이다 널 봐야지. 지랄이야 씨발. 정신 안 차릴래? 돈 챙겨. Dan diperkenalkanlah kita dengan kelompok penculik. Hae-jin sang pemimpin, Jo-hyung adik Hae-jin, dan Myung-sun pacar Jun-young. Mereka pun pergi membawa uang itu dan meninggalkan Seun seorang diri. Setelah Seun sadar, ia mencari keberadaan Dahyun. Tapi Seun hanya menemukan Ah-jin. 너 혹시 너무난 남자애 못 봤니? 자연이가 자다 못한 얘기 해줬어요. Seun pun memberitahu lokasi itu pada Sung Chan dan segera pergi dari sana untuk mencari keberadaan Dahyun. Ah-jin pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dokter yang merawat pun menanyakan apakah Ah-jin pernah melakukan transplantasi hati karena ada bekas operasi di tubuhnya. 예전에 이식받은 겁니다. Sementara itu, untuk memudahkan mencari keberadaan Dahyun, Seun diam-diam mencuri mobil. Ketika Yunju sedang berjalan di rumah sakit, tiba-tiba Seun menyergapnya. Seun menduga Yunju bersekongkol dengan penculik. 유괴범이 아이를 그냥 풀어줘. 얼굴도 기억하고 장소도 기억하잖아. 근데 네 딸은 무사히 돌아왔어. Yunju pun akhirnya mengaku dan mengatakan informasi tentang penculik. 그 경찰 아줌마 동료들 뒤통수 치고. Sementara itu, penculik yang sedang menghitung uang tebusan didatangi oleh bos mereka yang bernama Hyuk-jun. 저쪽에서 당장 RH- 혈액이 급한가 봐. Hyuk-jun memberikan informasi target penculikan berikutnya.
Hae-jin meminta bayaran lebih untuk target selanjutnya. Namun Hyuk-jun menolak permintaan Hae-jin. 이런 한번 붙자고? 정밀 검사를 받을 예정이며 안정을 취하고 있는 상태입니다. Saat konferensi pers, beredar kabar jika Seon menjadi kaki tangan penculik karena keberadaannya tidak diketahui. 유괴 사건에 투입된 윤소은 경사가 범인과 함께 공모했다는 말이 있습니다. 할 수 없습니다. 이상입니다. Kita pun diperlihatkan ternyata Hae-jin berprofesi sebagai dokter di sekolah. 재빈이 부모님 Kita juga diperlihatkan bagaimana semua ini bermula. 3 tahun lalu di Filipina, Ae-jin yang mempunyai masalah pada hatinya sedang melakukan operasi. Disinilah pertama kalinya Yoon-ju bertemu dengan Hyuk-jun yang seorang dokter bedah. 아주 성공적입니다. 감사합니다, 선생님. Setelah operasi Ah-jin berhasil, Hyuk-jun meminta suami Yoon-ju yang dekat dengan pemerintahan untuk membantunya membuka bisnis kesehatan. 아주 친분이 두터우시다고. 간 설마 우연하게 구한 거라고 생각하는 건 아니시죠? Dan ternyata Hyuk-jun dan Hae-jin bekerjasama menculik anak-anak untuk diambil organ vitalnya dan diperjualbelikan. Yoon-ju pun segera memberitahu Hae-jin jika Seon sudah mengetahui yang sebenarnya. 그 경찰년이 찾아왔었어. 그러면 다 죽여버릴 거야. 내가 갈게 찢어줘. Seon yang sudah mengetahui informasi tentang Hyuk-jun pun mendatangi rumah sakit di mana Hyuk-jun bekerja. 장기는 스테이플 상태니까 잘 부탁드리겠습니다. 내가 잘 가지고 있을 테니까 애들부터 빨리 필리핀으로 보내. Seon mendapatkan informasi jika Dahyun akan dikirim ke Filipina. Sementara itu, polisi yang mendapatkan kabar posisi Seon melalui CCTV segera mencari keberadaan Seon. Untuk mengetahui keberadaan Dahyun, Seon diam-diam mengikuti Hyuk-jun. Hyuk-jun menyetujui permintaan Hae-jin tentang masalah harga. Setelah itu, Hyuk-jun pergi meninggalkan tempat itu. 그게 맞지? 잘해. Polisi yang melihat mobil Seon segera mencari keberadaan Seon. Sementara itu, Seon mengikuti Jun-young dan Myung-sung yang sedang bertugas menculik anak berikutnya. Tapi dari kejauhan, Hae-jin melihat Seon dan memperingatkan Jun-young. 경찰 아줌마 나타났네? 그래? Saat mengikuti Jun-young, polisi melihat Seon dan memeriksanya. 저기 잠시 신분증 좀 볼 수 있을까요? Tanpa pikir panjang, Myung-sung yang melihat Seon pun langsung melepaskan tembakan. Sung Chang akhirnya tiba di lokasi dan baku tembak pun tak terhindarkan. Myung-sung pun tewas dalam baku tembak itu sementara Seon, Jun-young, dan Hae-jin melarikan diri. Untuk membereskan masalah, Hae-jin mengirim Jun-young untuk menghabisi Hyuk-jun. 병신 새끼. 아, 깨끗이 처리하래. Seon yang berhasil kabur menelpon Hae-jin untuk meminta lokasi anaknya. 또 내가 시킨 대로 해. 그래야 네 새끼 볼 수 있어. Hae-jin pun memberitahu tempat pertemuan dengan Seon. 엄마 만나러 갈 건데. Setelah menghabisi Hyuk-jun, Hae-jin menyuruh Jun-young untuk menghabisi Seon.
Di lokasi pertemuan, Junyoung langsung menembaki So-un dengan membabi buta. 거기 있는 거 다 알아. Beruntung, So-un berhasil menang dan mengalahkan Junyoung. Sun Chang yang menyadari Yoon-ju dan suaminya terlibat dalam kasus penculikan akhirnya menangkap Yoon-ju. 남편분이 말씀해 주셨습니다. 아진이가 필리핀에 있을 때 장기 이식을 받았다고. 당신은 묵비권을 행사할 수 있으며 Dengan mengendari mobil Junyoung, So-un segera menuju lokasi Haejin. So-un mengirimkan pesan pada Sun Chang posisinya ada di pelabuhan dan polisi segera menuju ke sana. Merasa yang mengendarai mobil bukan Junyoung, Haejin pun melepaskan tembakan. Dan baku tembak pun kembali terjadi. Mengetahui Junyoung sudah tewas, Haejin melampiaskan kekesalannya pada So-un. Beruntung So-un dapat mengembalikan keadaan dan menghabisi Haejin. 나 엄마 왔어. Setelah sekian lama mencari, akhirnya So-un berhasil menemukan Dahyun dan film pun selesai. 사건에 연루된 것으로 알려진 자취를 감춘 지 4일여 만에 유괴범들에게 낯서 숨진 채 발견된 유괴범 A씨가 국제적인 아동장기 밀매주